Assalamualaikum Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Aceh 11 IPA 1 akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan Belanda. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Teresya Rusmaik Saudi dari absen 38. Saya Jessica Diana dari absen 40. Saya Lutfi Umaira dari absen 18. Saya Lulu Nursyaidah absen 17. Saya Sonia Priscilla absen 35. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis, lalu yang kedua, setelah perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis ini, dan Portugis berhasil dikalahkan oleh rakyat Aceh kemudian terjadi juga perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda atau VOC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awal mula perlawanan rakyat Aceh ini terhadap bangsa Portugis. Sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Nah, Sultan Aceh ini pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang bertahta di Aceh dari tahun 1514 sampai 1528. Nah, Kesultanan Aceh ini menganggap bahwa orang Portugis ini merupakan saingan mereka dalam aspek politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Nah, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, lalu yang kedua adanya pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah, lalu yang ketiga adalah penangkapan kapal-kapal Aceh oleh bangsa Portugis. Nah, dalam sejarah perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis ini terjadi beberapa perang, yaitu perang pertama adalah ketika Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun, perang pertama ini gagal, dan meskipun perlawanan ini gagal, pada tahun 1488 Masehi, Sultan Alauddin Riayat Shah wafat, dan ketika itu usianya masih 30 tahun. Dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Naura. Perang kedua yaitu sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda yang bertahta dari 1607 sampai 1636. Perjuangan mengusir Portugis mencapai puncaknya. Gagal dengan taktik blokade ekonomi, Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Seluruh kekuatan tentara Aceh dikerahkan. Namun, upaya itu mengalami kegagalan. Pasukan Kesultanan Aceh dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Faktor penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis di Malaka adalah, yang pertama, tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, terjadi konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Next. Akhir perang. Permusuhan antara Aceh dan Portugis terus berlangsung, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan bangsa Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani yang bertahta dari 1636 sampai 1841. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sonia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlawanan Aceh terhadap VOC. Tolong di next, Tere. Jadi latar belakangnya itu perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19. Butuh waktu lama bagi Belanda untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria.
Setelah itu, Kerajaan Aceh dianggap menghambat perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Jadi itu perang Aceh terhadap VOC ini terbagi menjadi 4 dalam kurun waktu yang 37 tahun. Perang Aceh yang pertama itu terjadi pada tahun 1873 sampai 1874. Yang kedua 1874 sampai 1880. Yang ketiga itu 1881 sampai 1896. Dan yang terakhir Perang Aceh keempat 1896 sampai 1910. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia. Jadi yang pertama itu ada Perang Aceh pertama yang berlangsung pada tahun 1873 sampai 1874. Nah, Perang Aceh pertama ini diawali ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, saat ini Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena mereka itu masih mengimpun pasukan. Nah, sampai pada akhirnya, pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler itu berlabuh di pantai Ceroman, Aceh Barat. Nah, seketika itu juga, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah itu langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Lanjut. Kemudian Perang Aceh kedua yang berlangsung pada tahun 1874 sampai 1880. Nah, ekspedisi Aceh kedua oleh Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai Istana Kesultanan Aceh. Akan tetapi, hal ini terjadi karena pasukan Aceh itu telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda ini tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase yang kedua ini, di mana perang ini itu dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Next. Kemudian Perang Aceh yang ketiga itu berlangsung pada tahun 1881 sampai 1896. Nah, pada tahun 1891, Christian Snoek Hoogrechts datang ke Aceh. Nah, dia ini datang sebagai orang yang paham mengenai Islam. Dia ini mendekati para ulama. Nah, peran Snoek Hoogrechts di sini menjadikan pasukan Belanda itu lebih terbantu, karena ia itu ingin menggunakan siasat penyerang dari dalam yang nantinya akan membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snoek Hoogrechts, rakyat Aceh itu sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cikditiro. Nah, salah satu pemimpin Aceh lainnya, yaitu Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, hal ini ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Ya lanjut, jadi perang selanjutnya itu perang terakhir yaitu Perang Empat Aceh yang ada di tahun 1896 sampai 1910. Jadi ketidakadaan Tuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh ini padam dalam menghadapi Belanda khususnya VOC. Dipimpin Cut Nyadin, istri Tuku Umar dibantu juga oleh Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan kepada Belanda dan VOC. Hingga akhirnya Tuku Umar ini bergabung dengan Tuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada tanggal 11 Februari 1899, Tuku Umar ini gugur di Malabo. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Selanjutnya, itu adalah akhir perang dari perlawanan Aceh ini. Nah, setelah Teuku Umar ini meninggal, perlawanan itu dilanjutkan oleh Cut Nyadin. Namun kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena bukan hanya Teuku Umar yang meninggal, tapi ada beberapa pemimpin mereka juga yang meninggal. Nah, terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan oleh Snoek Hoogrechts juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Kemudian tahun 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap oleh Belanda dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyadin ini menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh karena mereka udah nggak punya lagi pemimpin yang bisa memimpin perang untuk melawan Belanda dan VOC. Selanjutnya dari perang-perang selama 37 tahun ini, tentunya pasti ada dampak yang langsung kena ke rakyat Aceh itu sendiri.
baik dalam bidang budaya maupun sosial dan politik dan khususnya kesejahteraan. Nah, di sini saya dan teman-teman saya ngerangkum dampak perang selama 37 tahun ini terhadap Aceh. Yang pertama itu dalam akhir perang, Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda dan menyerahkan seluruh kuasanya. Pada awalnya, Belanda itu bilang kalau mereka susah banget buat taklukin Belanda, tapi setelah perang selama 37 tahun, pada akhir perang, akhirnya juga Aceh itu menyerahkan dirinya atau mengakui kedaulatan Belanda bagi kekuasaan mereka atau bagi wilayah mereka. Yang kedua, perang Aceh yang terjadi cukup lama, yaitu selama 37 tahun, membuat Belanda dilanda krisis moneter. Kenapa? Karena mereka otomatis nyuplai senjata, nyuplai keperluan-keperluan perang yang tentunya memakan biaya gitu. Yang ketiga adalah baik Belanda maupun Aceh harus kehilangan orang terpenting dalam pasukannya. Terhitung banyak banget pemimpin yang harus gugur dalam perlawanan Aceh terhadap Belanda. Selanjutnya ini ada beberapa tokoh yang berperan cukup penting dalam pelaksanaan perang perlawanan terhadap Belanda mulai dari Perang 1 sampai Perang keempat yang terjadi selama 37 tahun. Yang pertama itu Panglima Polim, dia berperan dalam Perang Pertama Aceh. Yang kedua Sultan Mahmud Syah juga dalam Perang 1 Aceh. Yang Tuanku Muhammad Daud ini dalam Perang 2 Aceh. Selanjutnya, Tuku Umar ini dalam Perang Aceh 3 sama 4, tapi di Perang Aceh 4 dia pada akhirnya itu wafat. Tuku Cikditro ini di Perang 3 Aceh, dan Cut Nyadin ini pada Perang 3 dan 4 Aceh, tapi dia lebih mendominasi di Perang 4 karena di Perang 3 Tuku Umar itu telah gugur gitu. Jadi itu aja pembahasan dari kelompok kami, kelompok perlawanan Aceh terhadap Belanda yang dibagi jadi 2 subbab, yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis dan perlawanan Aceh terhadap Belanda. Kalau Portugis itu dibagi jadi 2 perang, perang pertama dan perang kedua. Kalau dalam Portugis Aceh melawan Belanda itu dibagi menjadi 4, perang 1, perang 2, perang 3, dan perang 4 yang dilaksanakan selama 37 tahun dengan dampak yang luar biasa dan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa juga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Terima kasih.